Alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore saya sangat berbahagia, penuh cinta hati saya. Jadi harum. Adakah bau wangi yang Anda rasakan? Karena itu adalah cintaku. Ya, sebelum kita belajar, kita harus mulai dengan mengosongkan diri. Apa mengosongkan dirinya? Penuhi hati dengan cinta hingga tak ada tempat untuk benci. Ya, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang menulis. Menulis buku ini luar biasa kalau bisa, ya. Kalau bisa menulis buku ini adalah syarat dari Anda semua santri-santri bisa mendapatkan sekolah manapun yang diinginkan. Jadi kalau sekolah di perguruan tinggi itu ada 5% untuk menerima santri-santri dari pondok pesantren. Salah satunya adalah dengan prestasi. Apa prestasi? Misalnya adalah tahfiz Quran. Kedua adalah dengan karya buku. Nah, ada satu lagi yang menguntungkan ketika kita memiliki karya buku, yaitu kita akan mudah diterima kerja dimanapun saja. Karena itu sebagai syarat menulis, berarti ini karyawan yang pandai menulis ini. Jadi penulis itu memang sebuah keahlian. Maaf ya, sebetulnya ini ada PPT yang saya sudah buat agar guru-guru, saya memaksimalkan guru-guru nanti sebagai ujung tombak untuk bisa mengajarkan kepada siswa. Nah, baik Pak Din, saya akan itu. Ya, kita santai saja ya. Hatinya sudah penuh cinta? Oh, udah. Nah, ada capaian yang harus kita capai dalam keluar dari gedung ini nih. Apa capaiannya? Mampu mengidentifikasi model menulis buku. Yang kedua, menganalisa media menulis buku. Ketiga, menerapkan strategi dalam menulis buku. Bu, saya menulis buku nggak pakai begitu-begitu. Nah, ini buku-buku yang saya lihat ini adalah buku-buku yang sudah memiliki nilai 80. Luar biasa. Apa yang kurang di 20-nya? Kurang 20-nya adalah sistematikanya dan strukturnya. Ya, jadi kita akan maksimalkan hingga menjadi nilai 100. Oke, siap? Oke. Nah, yang kedua belum bisa ternyata. Oke. Metode menulis buku ini penting. Ya. Metode lebih penting gitu daripada materinya. Materinya ya. Iya betul. Nah, tapi materi apapun yang disampaikan ya, jika menggunakan metode yang benar, maka akan diterima dengan baik ya. Gitu ya. Itu akan baik. Sebaliknya, materi yang telah disiapkan dengan matang akan menjadi hampa tanpa metode yang baik. Jadi kalau kita ini bagus materinya, akan tetapi metodenya tidak, maka akan kurang. Ya, tadi nilainya jadi kurang kan? Materinya sudah bagus ini. Jejak santri mengejar mimpi janji ya. Ini sudah bagus nih materinya. Akan tetapi metodenya belum dapat, jadi kurang ya. Kemudian bahwa metode memang berpengaruh, namun tidak mutlak. Yang berpengaruh adalah manusia.
manusianya. Jadi jiwanya itu ada di bukunya itu, bukan hanya sekedar materi, akan tetapi ada ruhnya, ada jiwanya. Pernah baca buku yang ini membosankan, yang ini menyenangkan? Pernah kan? Ada rasanya seperti akal kita ikut menari dalam tarian-tarian kalimat-kalimat itu. Rasanya hati ini ada dalam selaman kalimat-kalimat itu, iya kan? Nah, kita membuat buku, yang buku itu akal kita menari di dalamnya, hati kita menyelam di dalamnya. Itu kita bikin buku. Ada substansinya, ada ruh di dalamnya. Oke ya? Sayang, saya sudah bikin gambar yang cantik di sini, tapi tidak keluar. Oke. Kemudian beberapa istilah dalam penulisan buku. Ya, ada model penulisan. Tadi saya minta spidol juga, spidolnya nggak ada. Ya, ya, model penulisan. Kemudian pendekatan penulisan, strategi penulisan, metode penulisan, teknik dan taktik penulisan, hingga pada implementasi penulisan. Semuanya bisa, banyak orang bisa menulis, akan tetapi tidak memenuhi standar dalam penulisan. Nah, saya ingin semuanya memiliki standar penulisan, ya. Ini dari yang kita sebutkan tadi, ya. Oke. Jangan kalau dimatikan nanti susah aku bacanya. Fokusnya itu dimatikan. Tulisan saya bagus dibaca? Masih bisa. Fokus dimatikan aku baca. Maju. Ayo. Ini yang jarang ya, jarang dimiliki ya, kecuali kalau sudah banyak sekali bertemu dengan beberapa banyak penulis ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang diambil ini guru harus tahu nih tahapan-tahapan yang diambil. Model penulisannya, kemudian pendekatannya,
Apa sih pendekatan penulisan? Strategi penulisannya, metode penulisannya, teknik penulisannya, taktik penulisannya, media penulisannya, implementasi model, tindakan proses, evaluasi hingga finish menjadi buku yang di ISBN-kan. Ada proses, kelihatannya panjang padahal kecil, singkat banget. Singkat ya. Ini kalau ditulis nggak ada satu lembar ya. Ini kan namanya kisi-kisinya itu apa gitu ya. Dah. Oke. Nah, gimana nih? Oke ya. Nah, model itu apa sih? Model itu bungkusnya, bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, dan media dalam penulisan. Itu bungkusnya ya. Ada bungkus, di dalamnya isinya banyak. Ada biskuit kotak, biskuit bunder gitu, ada wafer. Nah itu ya. Nah itu bungkusnya tuh. Ya kalau kaleng kongguan itu kan di dalamnya banyak. Ini model nih ya, model ya. Di dalamnya macam-macam. Nah, kemudian pendekatan penulisan itu apa? Pendekatan penulisan adalah titik tolak atau sudut pandang terhadap proses yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, melatari metode penulisan dengan teoritis tertentu. Jadi ada prosesnya nih, ada titik pandang, titik tolaknya apa. Kalau seumpama kita itu melihat air, saya lihat dari sudut pandang sini, Anda melihat dari sudut pandang sana, ada yang melihat dari sudut pandang sana, ya kan? Sudut pandangnya berbeda, tentu akan menjadikan deskripsi yang berbeda ya. Jadi kita titik tolaknya apa, pendekatannya apa, sudut pandangnya apa gitu ya. Kemudian strategi dari penulisan, rencana atau kerangka dari konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan penulisan. Apa sih rancangan strategiku? Strategiku apa nih? Nah, nanti ya kita bicarakan. Kemudian metode penulisan, cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang disusun. Caraku apa ya gitu kan? Strategiku apa ya? Caraku apa gitu kan? Teknikku bagaimana? Ya kan, kalau teknik itu cara yang dilakukan seseorang mengimplementasikan secara spesifik, secara khusus gitu ya. Itu teknik gitu ya. Tekniknya Pak Denny dengan hal yang lucu-lucu gitu kan. Disambung lagi dengan gayanya Pak Denny dalam menyampaikan dengan humor gitu kan. Ya taktik gitu ya, teknik dan taktik. Oh, tekniknya Bu Amalia dengan begini, taktiknya begini gitu ya. Jadi ada perbedaan itu, jadian teknik, taktik. Kemudian media penulisan, apa sih gitu? Media yang menjadi penulisan. Mungkin kalau Pak Denny dengan digital. Oh, kalau Bu Amalia dengan hard copy gitu kan, langsung gitu kan. Nah, itu kan namanya juga media. Hingga sampai pada tema penulisan. Tema penulisan itu besarnya. Apa sih temanya? Temanya adalah gedung ini. Apa judulnya? Lebih sudut kecil lagi. Ya, temanya adalah papan tulis di depan sudut sebelah kanan. Ya, itu lagi tema lagi ya. Jadi ada kerangka yang tema besar, ada judul, yaitu judul itu ada di lebih khusus lagi. Ini luar biasa loh, semuanya jarang mahasiswa dapat, juga jarang. Ya betul saya akui, mahasiswa jarang untuk mendapatkan ini, dan juga banyak sekali guru-guru di SD, SMP, SMA itu baru dapat juga. Memang jarang untuk disosialisasikan hal ini.
Dan ini di ini ya, nanti saya kasihkan PPT-nya sama Pak Kiai biar Pak Kiai ngajarkan lagi ke ini, atau sama ustadz-ustadz yang punya handphone itu ya. Nah, kalau nggak bisa tanya ya. Kemudian pendekatan penulisan. Nah, ini pendekatan penulisan itu ada 3. Apa ada 3? Ada yang berorientasi pada proses. Oh, saya akan menulis buku dengan berorientasi pada proses. Bagaimana pendekatan berorientasi pada proses? Pemilihan topik, pratulis, kemudian tulis, respon atau tulisan, revisi, respon balik, evaluasi, publikasi. Namanya apa? Proses. Jadi kalau saya memilih pendekatan proses, berarti saya tulis nih, saya akan memilih topik saya tentang sekolah cinta, gitu kan. Kemudian pratulis, apa ya kira-kira yang akan ditulis dalam sekolah cinta. Nah, kemudian ditulis tuh, udah ditulis, kita mencari respon. Teman dulu nih, teman sejawat, respon dong, respon tulisanku, gitu kan. Pak Ustadz, respon dong tulisanku. Sada, respon dong tulisanku. Nah, balik lagi. Oh, kamu tulisannya kurang begini. Dah. Tulis lagi, revisi. Nanti balik lagi tuh, dibalikin lagi ke ustazahnya. Udah selesai revisi ustazah. Namanya ini sudah revisi penyuntingan ya. Sudah mulai mau bagus hingga sampai evaluasi, hingga sampai publikasi. Itu namanya pendekatan proses. Kalau kita mau ke pasar, naik apa? Naik angkutan, kemudian jalan kaki, itu namanya proses ya. Kemudian yang kedua adalah berorientasi atau berpusat pada produk. Apa? Yaitu dilihat dari ininya, ya, dilihat dari bukunya. Bagaimana tata bahasanya, kemudian struktur kata, pembacaan, peniruan model, pengorganisasian ide dan komparasi. Jadi di dalamnya yang dilihat apa sih produknya itu. Oh, ini tata bahasanya saya harus menggunakan tata bahasa ilmiah. Oh, ini tata bahasanya saya harus menggunakan bahasa syair. Oh, ini tata bahasanya aku harus menggunakan tata bahasa yang sederhana. Oh, model peniruan modelnya saya seperti penulis buku Habibur Rahman. Oh, saya sukanya dengan tulisannya Pak Denny. Ya, model lihat ini ya. Kemudian pengorganisasian. Oh, pengorganisasian saya di ini dengan outline-nya seperti ini. Namanya apa? Berorientasi pada produk. Produk. Kalau tadi proses ya. Kemudian yang ketiga adalah berorientasi pada genre ya. Pendekatan jenis penulisan, yaitu menekankan aspek sosial dari penggunaan bahasa. Nah, ini biasanya genre ini adalah bahasa-bahasa yang sederhana. Sederhana saja. Saya malah lebih suka dengan pendekatan ini karena kalau hati nggak bisa dipaksakan ya. Ini indah nih. Ada satu hal yang indah ini. Karena indah itu ingin saya baca. Hatiku bergemuruh setiap ku dengar tausiah suci itu. Rangkai katanya meluluhkan hatiku. Alur ritmenya memerahkan telingaku. Ini kan keren sekali kan? Nah, ini hanya syair ya. Nanti ada model penulisan syair. Artinya bebas. Ya, bebas. Apa penulisannya bebas? Ada yang ingin saya buka tapi di plastik, jadi saya tidak enak membukanya. Ya, jadi itu apa bahasa-bahasa itu. Atau ada yang buku saya bawa sendiri nih. Ini juga bahasa-bahasa yang meskipun ini adalah bahasa ilmiah, tapi ini bahasa yang sangat mudah. Ini pendekatannya genre. Pernahkah kamu membantu ibu membeli beras? Ya kan, bahasa-bahasa yang sederhana ya. Berapa berat beras yang kamu beli? Apa satuan untuk menyatakan berat beras yang kamu beli? Sebelum menjawabnya, cobalah kamu pahami uraian berikut dengan seksama. Ini kan santai ya bahasanya. Ini adalah bahasa pendekatan genre.
Artinya bacaan yang bisa dipahami. Jadi kalau santri-santri pakai bahasa ini aja, bahasa yang bisa dipahami, karena ini masih pembelajaran. Lalu apa strategi penulisan? Tadi kita berbicara model gitu, kemudian pendekatan. Pendekatan ada berapa? 3. Apa lagi? Pendekatan proses, pendekatan produk, pendekatan genre. Kemudian kita berbicara tentang strategi. Nah, ini contoh strategi adalah penulis menuliskan pengalaman, itu strategi, ya. Strategi itu mengasah kreativitas otak penulis dalam menulis dan berpikir kembali ke pengalaman menarik atau sedih yang terjadi. Jadi tulis aja. Aku jatuh cinta kepadanya, tak sengaja aku memandangnya, wajah lugu terdiam dan membisu, aura kesalehan yang terpancar dalam jiwa meredupkan tak kuasa ku memandangnya. Nah, itu namanya apa? Contoh dari pengalaman, ya. Itu ya. Itu contoh dari pengalaman. Hal yang bisa menarik itu, hal yang ada dalam pikiran kita, hal yang ada dalam rasa kita, dan itu adalah pengalaman kita, maka tulis. Itu termasuk strategi. Contoh lagi adalah menulis mencari informasi, baik sendiri maupun kelompok. Tulis nih, aku akan menulis tentang bagaimana sih menghadapi masyarakat santri. Wah, ini luar biasa nih masyarakat santri ya. Langsung cari informasi. A, perasaanmu bagaimana tinggal di sini? A. B, gimana? Kamu tidur enak tidak? C. Ini kan apa? Masih informasi itu nanti ditulis itu, dirangkai. Nah, itu namanya strategi penulisan. Kemudian ada juga yaitu dengan fenomena. Strateginya dengan fenomena. Fenomena apa? Kasus. Ada masalah. Wih, si Agung berkelahi dengan si dia. Kasus kan? Nah, kasus ditulis tuh. Apa yang menjadikan kasus itu? Nah, ini ada fenomena. Oh, ternyata ada kasus lagi. Si Dedi berkelahi dengan si Indah. Ada masalah apa nih? Kok berkelahi lawan jenis begini ya? Ini fenomena, ya. Itu adalah strategi dari penulisan. Kemudian apa langkah-langkah strategi? Kalau tadi saya mencontohkan contoh strateginya, langkah-langkah kita bikin strategi apa gitu. Mengidentifikasi atau menetapkan output, nggak usah pusing-pusing, targetnya apa gitu, tujuannya apa, ya? Terus target, nah tujuannya apa nih, nulis ini nih, nulis buku ini apa, itu yang kita perlu nih, ya. Kemudian memilih lagi apa sih pendekatan utama, basic way gitu. Nah, tadi sudah ya pendekatan ya. Pendekatan di awal kan. Nah, apa sih pendekatannya? Ya, tulis nih. Saya akan pendekatan dengan proses. Ya. Kemudian tulis lagi nih, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang ditempuh. Apa sih langkah-langkah yang harus aku tempuh? Oh iya, saya harus wawancara Pak Kiai, saya harus wawancara teman sejawat, saya harus ini. Ini namanya langkah-langkah ya, di situ ya, langkah-langkah apa yang ingin ditempuh. Kemudian yang keempat adalah menetapkan tolak ukur atau patokan ukur. Patokan ukurnya lari kepada apa? Dasar hukum. Jangan sampai menulis, oh iya kan itu laki-laki suka laki-laki, nggak apa-apa, itu kan soal rasa. Nah, berarti kita tidak punya tolak ukur. Tolak ukur kita adalah dasar hukum, yaitu kebenaran. Kemudian capaian penulisan
penulisan sesuai tujuan ya. Jadi tujuan awal kita sudah tulis, tujuannya mau apa nih ya? Tujuannya mau ke pasar, hingga sampai target ke pasar kita nyampe ya. Jadi antara pertama tujuan dengan target tujuan itu bisa sampai ya. Itu. Kemudian metode penulisan ya, ini harus dicatat nih dan harus nanti diolah-olah lagi. Kenapa? Karena Bu Amalia mau memberikan tugas ya. Nah, metodenya, metode itu banyak sekali ya. Ada kuantitatif, kualitatif, eksperimen, deskripsi, survei, kuesioner, banyak sekali ya. Nah, tapi yang biasanya di kita adalah data kualitatif ya. Kalau kuantitatif biasanya ini nih, mahasiswa nih cari di mana data-datanya, laporan keuangan atau data-data apa. Kalau ini kan enggak ya, masih latihan. Kita menggunakan data biasanya lewat eksperimen atau lewat deskriptif dari pengalaman ya, dari pengalaman aja yang ada di sekitar kita ya. Itu termasuk salah satu metode penulisan. Kemudian tekniknya, teknik penulisan. Apa tekniknya? Tadi tekniknya tuh mendengar dan membaca pendapat orang. Membaca dan mendengar. Kalau seseorang itu jarang baca, maka sedikit kosakatanya. Jadi nulis satu paragraf aja lama. Apa yang mau aku tulis ini? Apa ya? Satu kalimat aja susah sekali. Kenapa? Karena tidak banyak membaca dan mendengar. Kalau biasa mendengar akan mudah menulis ya. Dengarkan dengan seksama, itu pasti akan mudah menulis. Maka apa rumus tekniknya? Membaca dan menulis yang pro dan yang kontra. Tahu kan pro dan kontra? Tahu ya? Nanti bahasanya nggak ganti lagi. Pro dan kontra tahu ya? Pro itu berarti ya, kontra berarti tidak. Jadi yang sependapat apa sih, siapa, bagaimana, yang tidak sependapat bagaimana. Nah, ini kita harus itu sudah masuk. Jadi bukunya tidak hanya alurnya seperti air yang ada di saluran, airnya ada di saluran. Masa sih airnya nggak belok-belok? Ya kan pasti ada yang belok ke sana, ya kan? Ada yang ini kan, ada semuanya berbeda. Satu orang dalam lingkup sini semuanya memiliki pemikiran yang berbeda. Ya, ada yang sama tapi takkan pernah sama. Jadi pemikirannya pasti akan berbeda. Kemudian taktiknya, taktik ini adalah gaya. Jadi kalau nanti baca tulisan Ibu Amalia, meskipun itu tulisan buku referensi, meskipun itu buku ilmiah, di situ ada nilai sastra. Jadi kalau buku saya dari insya Allah 22 dan insya Allah sedang terkumpul hampir 10 buku yang belum yang akan siap, ini semuanya masuk pada gaya sastra. Jadi meskipun ilmiah, meskipun buku referensi, saya masukkan dengan gaya saya. Silakan Anda dengan gaya Anda, taktik Anda, ya. Silakan, ya. Dengan taktiknya Pak Denny, dengan reportase opini, dengan apa? Itu gayanya beliau. Gaya Ibu Amalia begini, gayanya Bunda Muhayyara begini, gayanya Ustadz Lukman begini. Jadi berbeda, masing-masing mempunyai gaya. Anda pun mempunyai gaya sendiri-sendiri ya. Jadi ABC itu cara penulisannya sendiri-sendiri, tidak usah sama dan tidak usah takut. Tidak usah takut jika berbeda. Karena karya sastra apapun itu adalah betul selagi memang adalah kebenaran. Dan bahkan ada yang bikin buku yang bukunya itu kosong, nggak ada isinya, kosong.
Kenapa ditulis? Karena kata penulisannya, tujuan penulis saya adalah ketika pembaca itu mau menuliskan pemikirannya dan hatinya. ISBN di luar negeri, bukan ISBN lagi, ISSN ya, kalau di luar negeri kan ISSN. Kemudian langkah output itu daftar isi ya. Kita akan menentukan outline-nya. Daftar isi. Daftar isi ini tidak jauh beda dengan apa yang dikatakan oleh Pak Denny di opini atau reportase. Apa rumusnya, Bu? 5W plus 1H. Gampang kan berarti? Tadi saya sudah apresiasi sekali dengan 2 contoh itu. Saya katakan santri Alamiah luar biasa. Iya, dalam 5 menit sudah bisa menggunakan rumus. Itu luar biasa. Soal isinya itu lain lagi ya. Tapi yang penting rumusnya masuk. Nah, ketika kita membuat outline, maka buat outline dengan rumus ini. Nggak usah susah-susah lagi. 5W plus 1H. Apa nih contohnya? Ini di daftar daftar outline ya, daftar outline mengukur berat dan massa. Ini di awalnya adalah dengan apa, massa, besaran dan satuan. Pengertian, ya kan, pengertian itu apa ya? Nah, ini yang resmi. Hukum kekebalan massa. Ini masuk pada deskripsi ya. Kemudian di who, when, why, where, how. Jadi di situ. Tapi tidak boleh kita terkungkung dengan ini juga. Artinya yang hanya menjawab ini, gitu ya. Yang menjawab ini, ya. Tapi bukan berarti terkungkung. Seperti apa? Seperti dalam syair, nggak bisa dalam syair gitu ya. Tapi akan ada bagaimana itu tentang what, bagaimana tentang who, bagaimana tentang when, bagaimana tentang why, where, dan how di situ. Ya, jadi rumusnya di situ ya. Kemudian judul, kalau kita mencari judul nggak usah pusing-pusing, yang singkat saja. Terlalu ini ya. Nah, ini ada judul kecilnya sih. Sebenarnya judulnya bagus nih. Janji. Udah ini aja nih. Janji. Tapi ini ada keterangan nih, nggak masalah. Ya, judul kecilnya. Jejak santri mengejar mimpi. Ini dilarang dibuka ya. Masih plastik kan soalnya, nggak enak ini. Nah, ini sudah masuk, tapi kita belum melihat isi di dalamnya ya. Ya, isi di dalamnya. Insya Allah bagus lah ya. Nah, ini. Jadi itu judulnya, jelas, singkat, padat, dan tidak boleh lebih dari 5 kata. Cukup 1 kata, 2 kata, 3 kata. Cukup aja. Kalaupun mau dikasih 1 kata, ada judul kecil dia hanya. Itu pun jangan banyak-banyak, nanti judul kecilnya ada keterangannya panjang. Workshop pendirian penerbit ini sebagai sarana, panjang sekali ya. Jadi tidak boleh. Jadi judul kecilnya, judulnya apa? Judul kecilnya juga jangan terlalu banyak dengan kata. Kemudian judul itu bagaimana? Sesuai konsumen pasar tuh. Judul yang unik itu kan yang bikin apa sih isinya nih? Ya, isinya apa nih? Yeah. What's wrong? Apa nih? Keren ini. Apa yang salah ini? What's wrong? Apa nih? Penasaran. Wih, keren nih. Nah, ini sama nih. Sesuai konsumen ini. Ya, kalau mau beli ini keren kan? What's wrong? Apa ya ini? Saya nggak bisa dibuka ini gara-gara media dibuka ya, dibuka dulu nih. Nah, ini luar biasa nih. Ini sudah sesuai ke konsumen, sesuai pasar. Jadi ada sesuai. Kemudian sesuai keilmuan. Ada nggak nih sesuai keilmuan? Nah, ternyata ada judul kecilnya, menjadi muslimah tanpa masalah.
ilmuwan kan? Oh, ini luar biasa. Tepuk tangan dong buat alamnya. Oh, luar biasa. Hebat. Ini baru dikritisi depannya aja sudah hebat, apalagi dikritisi dalamnya. Mungkin luar biasa ini ya. Kemudian sesuai proyeksi. Proyeksi tahu nggak? Jangka apa? Panjang, jangka depan. Nah, ini sesuai nggak? Oh iya sesuai. Kenapa? Karena ini karena ini itu akan bisa dipahami juga untuk wanita ke depan. Nah ini kan gitu kan, isinya mungkin akan bisa menjadi solusi. Kenapa? Berbagai masalah muslimah yang sering terjadi tanpa disadari dan solusinya sudah ada kan? Punya siapa nih? Luar biasa. Tepuk tangan buat siapa? Dila ini luar biasanya nih ustazahnya nih. Wah, ini ngasih contoh. Saya berikan apresiasi luar biasa ya. Jadi ini sudah masuk apa? Judul yang memenuhi sesuai prosedurnya nih ya. Ini saya jujur loh, saya tidak berani kalau 5 menit lagi, coba bayangkan. Padahal belum apa-apa. Teori-teori menulis ya, teori-teori menulis. Saya masih banyak nih, bagaimana ini ya? Aku baru bertemu dengan penulis-penulis hebat ini, gimana nih? Keterampilan berbahasa ya, keterampilan berbahasa. Teori-teori menulis itu apa? Keterampilan berbahasa ya, bahwa bahasa-bahasa yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah tidak bahasa-bahasa yang jenuh. Kalau jenuh dan mudah diterka, saya tidak ngerti ya. Ini kalau bahasa-bahasanya mudah diterka, masalahnya apa, pemecahannya apa, berarti ya belum ya, keterampilan berbahasanya masih kurang ya. Tapi kalau sudah ternyata ada sesuatu yang unik di depannya, apa sih, rasa penasaran yang luar biasa hingga sampai kepada solusinya, baru nih luar biasa. Kemudian dilihat lagi pendekatan penulisan yang tadi. Azas penulisan ya, ini banyak sekali memang ya, dan ini harusnya memang lama ya, 1 jam atau 2 jam. Ini azas penulisan ini adalah pada EYD ya. Jadi kalau ada beberapa yang salah ya, yang tadi mana sih ya yang saya salah ini ya, mana ya tadi ya, sudah saya tandain itu tadi. Itu tidak boleh ya, tidak boleh ada di outline itu titik gitu ya. Mana ya? Mana tadi? Tidak boleh di outline itu ada judul yang ada titik-titiknya banyak itu ya, titik-titiknya banyak. Itu nggak diperbolehkan ya. Kemudian juga ini punya siapa nih? Punya siapa nih? Ini sudah bagus sekali nih, kumpulan hadis pilihan menjadi muslimah idaman. Wah, idaman yang luar biasa ini ya. Nah, cuma ada ini ya sayang ya. Jadi tidak boleh muslimah idaman itu titik ya. Ini jangan begitu ya, jangan kata-kata itu juga lucu gitu kan ya, muslimah idaman itu gitu. Ya, jadi memang harus ya. Ya, jadi harus sesuai dengan apa? Dengan azas penulisan ya. Azas penulisan kita apa sih? Dari kata dasar, leksimnya apa, prefiksnya apa, awalannya, afiksnya apa, imbuhan berupa awalan dan akhiran apa, kata benda, kata sifat, kata keterangan itu harus sesuai. Makanya apa? Makanya kita harus banyak membaca itu di situ ya. Jadi meskipun itu bahasa keseharian atau keakuan, akan tetapi bahasa itu tidak keluar dari konteks ejaan ya, yang disempurnakan gitu istilahnya, ejaan bahasa Indonesia yang diakui ini jangan. Ini ada beberapa ya sayang ya, saya tadi sudah saya tandain tapi ini belum ini. Jadi luar biasa.
dan memang membutuhkan ini pendampingan ya, pendampingan yang luar biasa. Insya Allah saya senang jika mendampingi Anda semua. Nah, kemudian teknik menulis novel dan syair ya, teknik menulis novel dan syair ini soalnya banyak novel sekali nih. Aduh, waktu saya terlalu cepat ini ya. Ini banyak sekali novel-novelnya ya. Ini Mengagumimu, Kenangan Masa Silam ya, Khitbah ya, ini bukan Singo Barong ya. Santri Jutek ini juga lagi ini katanya terkenal ini ya, Santri Jutek ini ya. Tapi ini juga ada titik-titiknya ini ya, suka sebel aja gitu. Ya titik-titiknya itu ya. Nah ya, ini novel bagaimana latar belakang penulis, yaitu ini menjadi penulisnya Andini. Mana Andini? Oh, nggak ada. Di dalamnya kebanyakan titik-titik itu. Titik-titik banyak sekali. Kemudian cara penuangannya adalah cara penuangan bahasa lisan. Ya, ini cara penuangannya penuangan bahasa lisan, bukan bahasa tulis, kan beda ya antara bahasa lisan dengan bahasa tulis. Ini ya. Jadi ketika nulis novel, diingat latar belakang penulis ini ya bagaimana. Kemudian unsur ekstrinsik dari luar dan unsur intrinsik dari dalam. Kita harus tahu idenya apa, tokohnya apa. Jadi dirangkum dulu. Apa kayak dia apa nih? Kayak dibikin ini dulu ya, dibikin tabel gitu ya. Dibikin tabel dulu. Bikin tabel ya, tabelnya itu apa aja yang menjadi persyaratan ini, apa temanya gitu kan, gitu ya. Kemudian apa sih tokoh dan karakternya ya, tokoh dan karakter gitu kan, ada nih. Kemudian apa ini plot ya, plot atau rangkaian cerita ya, plot atau rangkaian cerita, plotnya. Kemudian setting ya, settingnya.